Karena ketika mengucapkan kalimat alhamdulillah itu juga disebut sebagai pahala sedekah. Maka mari senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan kita. Bukan hanya memuji ketika mendapatkan nikmat, tapi mari kita ikhlaskan hati kita, diri kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala juga ketika mendapatkan musibah. Selain mengucapkan kalimat innalillah, kita juga mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhoi, menggugurkan, menghapuskan dosa manusia dengan memberikan cobaan dan musibah. Berarti alhamdulillah Allah menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita ditimpa musibah. Tak lupa pula kita senantiasa memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji baginda Nabi karena kita cinta rindu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita puji baginda Nabi karena kita mengaku sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari senantiasa memperbanyak kalimat-kalimat pujian kepada baginda Nabi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita cinta, ketika kita mengikuti baginda Nabi, maka paling tidak kita tahu sejarah perjalanannya. Dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Maka jangan sampai ketika kita mengaku sebagai umatnya, jangan sampai kita balik. Setiap hari kita mengeluarkan orang dari Islam dengan baik sengaja maupun secara tidak sengaja. Apa itu yang dimaksud sengaja maupun tidak sengaja? Ketika kita mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan saudara-saudara kita. Bisa jadi kita kafirkan, kita bid'ahkan bukan karena kesalahan saudara kita, karena kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kekurang bacaan kita, karena kekurang pengetahuan kita. Maka jangan sampai kita menyakiti hati baginda Nabi yang setiap harinya memasukkan orang ke dalam Islam. Kita setiap hari juga mengeluarkan orang dari Islam dengan mudah membid'ahkan. Kenapa? Karena kalimat bid'ah itu hanya untuk orang-orang yang akan masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka secara tidak langsung kita mencap mereka penghuni neraka. Nauzubillah. Padahal yang punya hak prerogatif untuk memasukkan, mencap orang ke dalam neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi selain berdakwah dengan dakwah yang baik, juga ternyata baginda Nabi selama hidupnya juga mendoakan para sahabatnya, mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah Islam, agama yang penuh dengan dakwah, agama yang penuh dengan doa. Ketika baginda Nabi berdakwah dengan lisan, juga berdakwah dengan arkan, berdakwah dengan anggota tubuh, yaitu memberikan contoh. Selain memberikan contoh, juga berdakwah dengan lisan, mendoakan. Karena saling terkait antara dakwah dengan doa. Jangan hanya kita berdakwah dengan contoh, tapi tidak mendoakan. Karena mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan orang lain, mendoakan khususnya sesama muslim, itu wajib hukumnya. Maka kenapa sepakat seluruh ulama mengambil contoh dari baginda Nabi bahwa rukun Jumat itu adalah salah satunya berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Karena menjadi rukun, menjadi wajib. Tidak sah sholat Jumat kalau khatib tidak mendoakan seluruh orang-orang. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah seluruh dosa orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itulah ukhuwah Islamiyah itu lebih ditekankan, lebih didahulukan persaudaraan kita sesama muslim. Maka agama Islam adalah agama yang penuh dengan doa. Hampir setiap perbuatan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu selalu diiringi dengan doa. Tidak ada amalan yang tidak ada doanya, tidak ada perbuatan yang tidak ada doanya dalam Islam. Paling tidak kalau tidak ada doa khusus dari baginda Nabi, paling tidak ada doa apa itu? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga merupakan doa, karena agama Islam agama yang penuh dengan dakwah dan doa. Karena dakwah dan doa itu sama akar katanya, sama-sama dari kata da'a yad'u, menyeru, memanggil. Maka ketika kita berdoa pasti menggunakan kata-kata yang baik. Ketika kita berdoa pasti dengan hati yang khusyuk. Ketika kita berdoa pasti tidak mungkin memaksa Allah Subhanahu wa taala agar segera mengabulkan, tidak mungkin. Ketika kita berdoa pasti menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun, yang lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak. Maka seharusnya ketika kita juga berdakwah juga seperti itu, membawa prinsip-prinsip ketika kita berdoa. Ketika kita berdakwah dengan lemah lembut, dengan baik, dengan tutur kata yang sopan santun, tidak memaksa sebagaimana kita berdoa. Maka Islam lagi-lagi adalah agama yang rahmatan lil alamin. Baginda Nabi diutus untuk rahmat bagi seluruh alam semesta ini, bukan hanya untuk muslim, mukmin, tapi semesta alam. Maka mari kita mencontoh baginda Nabi dengan menebarkan Islam yang penuh rahmatan lil alamin. Jangan kita saling menzalimi saudara-saudara kita hanya karena perbedaan pilihan esok hari kita membencinya. Tidak. Justru ketika kita beda pilihan, mari kita ikhlaskan hati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita agar kita dan mereka semua diberikan kesehatan. Karena sama tujuannya. Tujuannya adalah membangun kota Ponorogo. Tujuannya adalah ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai hanya karena beda pilihan ukhuwah Islamiyah itu runtuh. Padahal itulah esensi, salah satu esensi dari ajaran Islam adalah bagaimana membangkitkan persaudaraan sesama muslim. Tapi justru hal kecil, bukan lagi kita mendoakan, justru berbuat zalim, menghina, mencaci, merendahkan saudara kita. Nah, jangan sampai kita jauh dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selama saudara kita mengucapkan syahadat, maka wajib hukumnya kita mendoakan mereka semua. Maka kita aminkan doa khatib Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu untuk seluruh saudara-saudara kita. Maka bukan hanya kita aminkan ketika berdoa, tapi kita praktekkan dalam keseharian kita. Mereka adalah saudara kita dalam Islam, dalam agama. Maka wajib kita jaga haknya. Maka kita sebagai saudara harus juga merasa sakit ketika saudara kita sakit. Itulah indahnya agama Islam. Nah, ketika kita berdoa, kita juga doakan saudara-saudara kita, bukan hanya mendoakan diri kita. Karena lagi-lagi Islam adalah agama yang penuh dengan doa. Dituntut kita untuk senantiasa mudah berdoa. Dituntut kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti ketika kita berdoa. Maka kita manfaatkan momentum-momentum yang ada agar kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat ini. Karena insya Allah kita akan mengadakan besok hari pemilihan ulang. Maka mari kita senantiasa menjaga mulut kita, lisan kita, perbuatan kita. Yang harus keluar dari lisan kita seperti ketika kita berdoa, yang baik-baik, yang lemah lembut, yang tidak teriak-teriak. Begitu juga dalam perbuatan kita, dalam dakwah kita. Kita perlihatkan contoh yang baik dalam Islam. Tidak ada ajaran dalam Islam itu yang menyakiti saudara-saudara kita. Apalagi ketika keluar dari mulutnya kalimat syahadat, mereka adalah saudara kita. Maka selama kita menganggap mereka saudara, jaga perbuatan kita. Karena salah satu dosa besar yang tidak ada habisnya, susah habis, adalah dosa kezaliman kita terhadap saudara kita. Ada dua kisah kita singkat.
Ada kisah yang pertama diceritakan dalam kitab Al-Hakim An-Nisaburi Al-Mustadrak ala Sahihain, bahwa suatu saat nanti di akhirat kelak ada dua orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya menuntut saudaranya karena dia dizalimi oleh saudaranya, dan dia dizalimi hanya satu orang, dan saudaranya itu menzalimi juga hanya satu orang. Lantas kata saudara yang terzalimi, "Ya Allah, pikulkan dosaku untuk saudaraku." Kenapa? Karena dia telah menzalimi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuknya, "Tidakkah kau ampuni saudaramu?" Kata yang terzalim ini, "Tidak ya Allah, aku tidak mau mengampuninya, memaafkannya, karena dia telah menzalimiku di dunia." Maka kata Allah, "Angkatlah kepalamu, coba lihat ke sebelah kanan." Maka tatkala manusia tersebut, orang tersebut melihat ke sebelah kanan, dia melihat bangunan yang megah, yang indah, terbuat dari emas, berlian, permata. Itulah surga. Lantas orang itu mengatakan, "Ini surga untuk siapa ya Allah? Untuk nabi siapa? Untuk syuhada siapa? Untuk orang soleh siapa?" Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis qudsi itu, kata Allah, "Itu untuk orang yang membayarnya, yang bisa membayarnya." Kata orang tersebut, "Bisakah aku membayarnya ya Allah?" "Bisa." "Dengan apa aku bisa membayarnya?" "Dengan memaafkan kesalahan saudara." Maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku maafkan seluruh kesalahan saudara." Maka kata Allah, "Tariklah tangannya dan masuklah ke dalam surga berdua." Itu kalau kita menzalimi satu orang. Tapi ada kisah yang kedua, yang ketika kita menzalimi banyak orang. Dalam kisah kedua diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari, ada seseorang yang datang yang ingin dimasukkan ke dalam surga. Lantas ada orang lain datang, "Ya Allah, jangan masukkan ke dalam surga. Dia sudah menyakitiku di dunia." Maka dikurangi kebaikan orang yang menyakiti, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Datang lagi orang lain seperti itu sampai habis kebaikannya, tapi masih tetap datang orang menuntut pada dirinya yang pernah dia zalimi. Maka kata Allah, "Ambil dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, pikulkan kepadanya." Begitu seterusnya sampai tidak ada lagi kebaikan pada dirinya, yang ada adalah tumpukan dosa-dosa. Maka dengan itu dia dicampakkan, dilempar ke dalam api neraka. Maka kita melihat di mana posisi kita. Maka besar kemungkinan posisi kita berada pada kisah yang kedua. Kita tidak menzalimi satu orang, tapi selama hidup kita pasti sudah menzalimi banyak orang. Dan belum tentu orang itu memaafkan. Maka mari kita jaga persaudaraan. Mumpung ketika Allah memberikan nikmat hidup kepada kita, kita maafkan kesalahan saudara kita, dan khususnya kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله.